Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para asatidz, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Akhbar, dan juga Bapak Ibu sekalian yang join secara daring via online dari tempat masing-masing, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini yaitu konsekuensi iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berikrar, sudah bersyahadat, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dengan mengucapkan raditu billahi rabba, aku rela menjadikan Allah sebagai Rabb, wa bil islami dinan, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan menjadikan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Maka ungkapan itu, pernyataan itu, ikrar itu tidak bisa berhenti sampai di situ, tetapi ada konsekuensinya yang harus kita lakukan sebagai pembuktian daripada ikrar itu, daripada proklamasi itu, daripada pernyataan itu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada empat konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keempat konsekuensi itu? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, konsekuensi yang pertama dari iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita harus membenarkan apa
yang disampaikan oleh beliau. Kita harus membenarkan segala apa yang dikabarkan, yang diinformasikan oleh beliau kepada kita. Kenapa? Karena apa yang dikabarkan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang diinformasikan oleh beliau, semuanya adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau beliau ngomong, omongannya wahyu. Kalau kita, walaupun namanya Pak Wahyu, belum tentu atau tidak mungkin omongannya jadi wahyu. Ya, namanya doang Pak Wahyu. Maaf Pak Wahyu kalau ada di sini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita lihat di dalam surat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 33, ayat 33, surat Az-Zumar surat 39, surat nomor 39 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidq, dan orang yang datang dengan kebenaran, termasuk kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa saddaqa bihi, dan dia membenarkan kebenaran itu. Jadi ada dua hal di sini yang harus ada. Yang pertama, mengetahui kebenaran, ya, membawa kebenaran. Yang kedua, membenarkan kebenaran itu. Artinya mengamalkan kebenaran itu. Karena bisa jadi ada orang tahu kalau itu kebenaran, tapi dia tidak amalkan. Dia faham kalau itu kebenaran, tetapi dia tidak ngambil kebenaran itu. Dia tidak membenarkan kebenaran itu. Seperti misalnya Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya doang yang bapak bodoh. Bapak bodoh itu karena dia tidak mau bertauhid, ikut kepada Rasulullah SAW. Tetapi secara intelektual dia orang pintar. Ya, dia orang cerdas. Abu Jahal, yang namanya Umar bin Hisham. Nama aslinya Umar bin Hisham, nama di FB-nya, nama Facebooknya itu adalah Abu Jahal. Ya. Ya, saya tidak menyebut yang abu-abu yang lainnya, tapi kita sudah tahu kan? Ya, abu-abu yang lain. Ulaika, mereka itulah humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi orang baru dikatakan bertakwa kepada Allah, orang baru dikatakan beriman kepada Allah kalau dia membenarkan segala apa yang datangnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itulah patokan kebenaran. Ya. Kalau dari orang tua saja apa yang dikatakan orang tua kita benar kita ikuti, dari guru kita apa yang dikatakan benar kita ikuti, kita benarkan, apatah lagi dari Rasulullah SAW sebagai sumber ilmu. Ya. Sebagai yang dikatakannya adalah semuanya wahyu, datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari ayat ini, ya, fasidquhu, kebenarannya, kebenaran yang dia bawa atau kebenaran yang ada pada seseorang, yang tentunya kita ambil dari mana? Dari Rasulullah SAW.
yadullu ala ilmihi wa adlihi, menunjukkan terhadap atau menunjukkan kepada ilmu dan keadilannya. Keadilannya itu artinya imannya. Ya. Jadi orang kan dalam hidup ini kan pilihan, memilih antara ya baik dan yang buruk kan. Ya, kita disuruh milih baik buruk. Maka kalau kita pilih yang baik, berarti kita memilih berdasarkan ilmu. Karena untuk bisa memilih antara baik dan buruk, Allah sudah perlengkapi kita dengan kelengkapan ikhtiar. Maka kalau ada orang disuruh milih antara baik dan buruk, lalu dia pilih yang buruk, bodoh amat. Amat aja nggak bodoh. Ya. Orang disuruh milih antara yang halal dengan yang haram, lalu dia pilih yang haram, bodoh amat. Persoalannya kita sudah disampaikan, sudah diperlihatkan semuanya, sudah dijelaskan semuanya. Maka kebenaran yang ada pada diri seseorang yadullu ala ilmihi wa adlihi, menunjukkan bahwa dia berilmu, dia belajar, dan dia beriman. Tetapi ada yang lebih penting lagi, wa tasdiquhu, dan dia membenarkan kebenaran itu, dia yakini, lalu diamalkan, dia dakwahkan. Yadullu ala tawadu'ihi, itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki sifat tawadu. Apa tawadu itu? Ya, tawadu, ketawa sambil duduk ya. Bukan. Tawadu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Ya, rendah diri tidak boleh. Rendah diri kepada manusia tidak boleh. Rendah diri hanya boleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang disuruh, arti tawadu adalah rendah hati. Wa adam istikbarihi, dan menunjukkan orang itu tidak sombong. Karena lawan dari tawadu adalah takabur. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, menjelaskan dua kata sekaligus dengan lawannya, man tawadhu'a lillahi rafa'ah, barang siapa yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Wa man takabbara 'alallahi wada'ah, dan barang siapa yang takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jatuhkan orang itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang kedua yaitu kita harus mentaati segala perintahnya. Kita harus mentaati segala perintahnya. Jadi kalau orang beriman kepada Nabi, orang cinta kepada Nabi, bukan hanya rajin maulid. Ya, maulid bagus, tetapi juga bahwa dia senantiasa mentaati perintahnya, yaitu perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang beliau perintahkan pasti bermanfaat. Ya, apa yang beliau perintahkan pasti baik. Tidak boleh kita ragu-ragu. Kalau perintahnya kuat, jatuhnya wajib. Kalau perintahnya tidak kuat, jatuhnya sunnah. Tetapi itu nanti persoalan kedua, itu persoalan hukum. Tetapi pada prinsipnya, apa yang Nabi perintahkan maka kita harus taati. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat dibuka di surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 80. Ayat 80. Surat An-Nisa, surat perempuan,
Islam mengangkat derajat perempuan. Tidak ada surat laki-laki, tidak ada surat ar-rijal. Ya, jadi sebetulnya lebih mulia perempuan dari laki-laki kalau dilihat dari sisi nama-nama surat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Man yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Faqad ata Allah, maka dia sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat taat kepada Allah harus taat kepada Rasulullah. Karena satu paket kan, seperti dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya tidak boleh kalau ada orang mengatakan, saya cukup dengan Al-Quran, langsung saja kepada Al-Quran, tidak usah pakai hadis. Itu sama dengan dia mengatakan kita langsung saja kepada Allah, tidak usah melalui Rasulullah. Ya. Padahal dia mengenal Allah dari mana? Dari Rasulullah. Atau sama dengan orang yang mengatakan kita cukup Al-Quran dan hadis saja, tidak usah kepada perkataan ulama. Masa bodoh dengan ulama. Ulama kan banyak yang tidak benar. Lalu dia mengenal Rasulullah dan mengenal Allah itu dari mana? Dari pelajaran ulama. Betul. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, artinya tidak taat, ya, tidak taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada Allah, dia mengabaikan agama Allah. Ya. Kan Nabi sendiri sedih kan? Sedih ketika mengajak orang tetapi orang itu tidak menyambut ajakan beliau. Ya, ini juga sekaligus pelajaran buat kita semua bahwa kita jangan, ya, kecewa sih itu manusiawi kan, kalau kita misalnya ngajak misalnya anak kita atau ngajak seseorang, kemudian orang itu tidak memenuhi ajakan kita pasti kecewa kan? Itu manusiawi. Tetapi harus kita ingat bahwa Nabi pun, kata Allah, diutus bukan untuk memberikan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama arsalnaka alaihim hafidha." Maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi penjaga atas mereka. Ya. Jadi maksudnya tidak bisa, Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Ya. Nabi tidak bisa memastikan, ya, hidayah kepada seseorang, karena yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu seperti ini, kita pasti tidak tidak terlarut di dalam kesedihan kita, di dalam kekecewaan kita. Ya, tidak sampai frustrasi lah, tidak sampai stres. Tapi namanya kecewa, ya, manusia dalam batasan-batasan tertentu, ya, masih bisa ditolerir. Itu masih sifat manusia. Malah kalau tidak pernah kecewa, malah dicurigai, jangan-jangan dia bukan manusia. Ya, kalau dia bukan manusia apa? Jangan malaikat mah sombong amat pakai malaikat, setan kali.
Tapi setan juga kecewa. Maksudnya kalau tidak pernah kecewa berarti mungkin derajatnya malaikat, tapi itu tidak mungkin. Ya. Nah, kata Ibnu Katsir, wa man tawalla, penjelasan dari barang siapa yang berpaling, an ta'atillahi wa rasulihi, dari taat kepada Allah dan Rasulnya, fa innahu la yadurru illa nafsahu. Kalau orang berpaling dari agama Allah, orang tidak mau berjuang, ya, itu dia tidak memudaratkan kepada agama Allah, tidak memudaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang terkena dampak mudaratnya illa nafsahu, dirinya sendiri. Sebab kalau kita ibadah, ya kita yang dapat pahalanya. Jadi kalau kita rajin sholat di masjid, itu yang diuntungkan bukan masjid, kita yang datang itu. Ya. Kalau kita ngaji, yang untung itu kita yang ngaji. Ya, bukan YouTube. Itu YouTube nanti persoalan kesekian nantinya. Kita sendiri yang ngaji itu yang untung. Jadi begitu juga kalau orang tidak mau beragama, Allah tidak rugi. Ya, sama dengan misalnya Nabi dihinakan. Apakah Nabi hina dengan dihinakan orang? Tidak. Ya, buktinya justru Nabi sudah semakin dihinakan semakin mulia kan? Gara-gara di Perancis ada penistaan terhadap Nabi, justru banyak orang yang pakai akal sehat, dia malah belajar Islam, malah masuk Islam. Ya, malah Nabi semakin mulia, Islam semakin berjaya. Jadi dampaknya hanya kembali kepada orang yang berpaling itu sendiri. Ya. Fama arsalnaka alaihim hafidha ay tahfadhu a'malahum wa ahwalahum bal arsalnaka, kata Allah, akan tetapi kami mengutus Muhammad muballighon. Apa muballigh? Muballigh itu penyampai. Jadi Nabi itu tugasnya sama dengan kita nih, hanya menyampaikan saja. Muballigh mau kagak, ya, muballigh mau kagak. Wa mubayyinan, yang kedua tugas Nabi itu menjelaskan, ya, menjelaskan. Karena kita tidak bisa paham sendiri langsung berkomunikasi dengan Allah, maka Nabi tugasnya menjelaskan. Kemudian yang ketiga, wa nasihan, tugas Nabi memberikan nasihat, menasihati. Nah, perkara dapat hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bisa dilihat juga di surat berikutnya, di surat Muhammad. Di surat Muhammad, surat nomor 47 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha, taatlah kepada Allah, wa atii'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah. Ya. Jadi ini satu paket. Jadi tidak bisa hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, atau sebaliknya. Jadi satu paket. Taatnya taat yang mutlak, tanpa syarat. Kalau selain Allah dan Rasulullah, taatnya bersyarat. Apa syaratnya? Selama dia taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi kita boleh taat kepada guru kalau guru itu taat kepada Allah dan Rasulullah. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulullah, kita nggak boleh taat sama dia.
dan kepada siapa saja. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan, merusak, menghancurkan amal-amal kalian. Lalu pertanyaannya, apa hubungan antara hancurnya, rusaknya amal dengan taat kepada Allah dan Rasulullah? Karena sama-sama kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa syarat suatu amal, suatu perbuatan menjadi amal soleh. Amal soleh itu amal yang akan peluang yang bisa diterima oleh Allah, itu amal soleh. Ya, jadi dia sudah bisa diterima oleh Allah. Baru bisa nih, belum pasti diterima. Harus jadi amal soleh dulu. Nah, syarat suatu pekerjaan menjadi amal soleh ada dua. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi wahdahu, harus ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, jadi kalau kita melakukan satu amal, pertama niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah. Bahwa dalam teknik-teknik pelaksanaan keikhlasan kita itu mendapatkan bimbingan dan arahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian, bisa dilihat juga di hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, kullu ummati, setiap umatku, yadkhuluna al-jannah, akan masuk surga. Amin. Amin. Ya kok diam aja sih? Ya. Karena begitu pengennya masuk surga sampai lupa amin ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi. Jadi karena ini menunjukkan syarat masuk surga itu harus jadi umat Nabi dulu. Ya. Sekarang kita baru pada tahap ngaku-ngaku umat Nabi. Nah, yang kita butuhkan kedua, pengakuan dari Nabi. Jadi bahwa kita umat Nabi ini kan baru dari kita kan? Kan baru kata kita. Apakah Nabi ngakuin kita? Wallahu, inilah perjuangan. Jadi kita sedang berjuang nih bisa lulus menjadi umat Nabi. Karena kalau saya jadi umat Nabi, kata Nabi, yadkhulunal jannah, masuk surga, akan masuk surga, pasti. Siapa yang ragu-ragu, imannya dipertanyakan. Ya, mudah-mudahan kita semua ini masuk surga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, walaupun nanti masuknya beda-beda. Ya, ada yang masuknya bighairi hisabin, tidak ditanya, tidak dihisab, dia masuk aja ke surga. Malaikat pun nggak nanya-nanya dia. Ya, keluar masuk surga dia nggak ditanya malaikat, apalagi Satpol PP nggak nanya-nanya. Ya, nggak ditanya polisi, nggak, masuk aja dia. Ada juga masuk surga, tapi sebelum masuk surga mampir dulu, transit dulu di neraka. Ya, jadi tempat transit di akhirat sebelum ke surga cuma satu tempat, yaitu di neraka. Dibersihkan dulu, disucikan dulu, karena surga hanyalah menerima orang-orang bersih.
Kalau kita sih, ya Allah, kita mohon jangan sampai mampir dulu, ya kan? Makanya doanya apa? Wa terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kalau berdoa Bapak Ibu jangan cuma fokusnya surga saja. Tapi juga jangan lupa agar dijauhkan dari neraka. Karena kalau masuk surga, sekedar surga semua kita dapat surga. Insya Allah. Persoalannya, itu mampir apa nggak mampir. Nah maka dengan kita mengucapkan waqina adzabannar, agar dijauhkan dari neraka. Kalau dijauhkan dari neraka pasti masuk surga. Kalau masuk surga belum tentu bisa langsung, iya kan? Nah jadi kalau kita sih dengan segala kelemahan kita, dengan segala kemalasan kita, dengan segala dosa dan maksiat yang kita lakukan, ya kita tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka dan masuk di surga. Kalau bisa lagi nih minta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau kita lihat perilaku kita kayaknya rada-rada enggak percaya gitu ya. Masa kamu sih bisa sama Rasulullah gitu ya? Tapi kita harus optimis, ya. Kita harus berjuang terus. Selama kita masih ada umur, masih sehat, kita lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan amal-amal itu bisa menjadi asbab kita membersamai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Luar biasa ini hadis Nabi ini. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Lalu sahabat heran, masa sih ada orang yang enggak mau? Lalu mereka bertanya, qila, Nabi ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada enggak orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Ya. Lalu Nabi menjawab dengan jawaban diplomatis. Qala, beliau bersabda, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Jadi syarat masuk surga harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku, maksudnya siapa yang tidak taat kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi Nabi tidak menunjuk orang. Ya, kalau kita kan ditanya siapa yang tidak mau masuk surga, itu si anu tuh yang di pojok tuh, gitu. Nabi tidak menyebut nama, tidak melihat orang, tetapi kriteria. Pokoknya siapa yang tidak taat kepada Nabi, dia masuk, dia berarti yang tidak mau masuk surga. Subhanallah, agama ini luar biasa. Semua tinggal kita milih antara baik dan buruk, antara surga dan neraka. Tetapi di hadapan kita ada surga neraka, lalu kita pilih neraka, bodoh amat kita. Ya, amat aja nggak bodoh. Ya, masa kita bodoh? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang ketiga yaitu kita harus menjauhi segala larangannya. Ya, menjauhi larangan-larangannya. Karena Nabi tugasnya hanya dua secara hukum, menyuruh, melarang. Memerintahkan, melarang, itu saja. Ya. Kalau perintahnya kuat, hukumnya wajib. Kalau tidak kuat, hukumnya sunnah. Kalau larangannya kuat, hukumnya haram. Kalau larangannya tidak kuat, hukumnya makruh. Yang tidak diperintahkan, tidak dilarang, hukumnya mubah. Itu saja kalau hukum. Maka pembuktian iman kita kepada Nabi yang ketiga adalah kita harus menjauhi larangannya. Kalau kita sudah diajarkan ini dilarang Nabi, dilarang Islam, udah kita tinggalkan. Ya. Insya Allah. Kita bisa lihat di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr surat nomor 59 ayat 7.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasulu, dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian. Apa yang Rasulullah telah berikan kepada kita adalah, jangan sampai ada yang bilang, Ustaz saya nggak pernah dikasih apa-apa sama Rasulullah. Ya. Pertanyaan nih, apa yang Nabi telah berikan kepada kita? Halo? Apa yang telah Nabi berikan kepada Bapak Ibu, pada kita semuanya? Apa? Ya, agama ini, syariat Islam. Maka kata Allah, wa ma atakumur rasul, apa yang Rasul berikan kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah. Ambil semua. Ya. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang Nabi larang kepada kalian, fantahu, stop, berhenti, tinggalkan. Jangan dibolak-balik. Yang Nabi perintahkan kita tidak kerjakan, yang Nabi larang malah kita kerjakan. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ya, pembuktian takut kepada Allah adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu saja. Takwa itu kan itu saja. Nah, kemudian hati-hati kalau sampai tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, termasuk larangan Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab. Syadid, keras, dahsyat. Al-iqab, iqab itu balasan, hukuman. Jadi siksanya Allah itu teramat dahsyat. Jadi jangan bermain-main dengan siksa Allah. Ya, siksa manusia aja berat, apalagi kalau siksanya Allah. Ya, dan Allah bisa menyiksa seseorang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia. Na'udzubillahi min zalik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian konsekuensi yang keempat atau yang terakhir pada pertemuan ini, yaitu tidak beribadah kecuali yang beliau syariatkan. Tidak beribadah kecuali yang beliau syariatkan. Nanti ada penjelasan nih yang dimaksud dengan syariat Nabi. Ya. Dalilnya antara lain, yang pertama, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, jalankanlah sunnahku. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sunnah? Apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi? Jadi kita disuruh ikut sunnah Nabi. Kan ada, ini juga istilah yang sangat populer sekarang, dikit-dikit ada sunnah. Ya, sehingga orang apa-apa saja untuk membedakan yang lain sunnah. Sampai ada sekarang ada pengajian sunnah. Ya. Ada ustadz sunnah. Nah, berarti yang tidak masuk daftar ustadz sunnah, ustadz makruh dong. Ya. Enak aja bikin daftar-daftar gitu kan. Ada pengajian sunnah, sekolah sunnah. Ya. Bubur ayam sunnah. Ya. Nanti ada ongol-ongol sunnah, goes sunnah gitu kan. Bagus-bagus aja sih.
Coba jangan sampai istilah-istilah ini justru mengadu domba umat Islam. Bahwa kita menghidupkan sunnah bagus. Jadi pertama kata Nabi, ikuti sunnahku. Sunnah itu apa? Sunnah itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah. Lalu yang disandarkan kepada Nabi itu apa saja? Yang pertama min qaulin, perkataan. Nabi katakan, Nabi ucapkan. Au fi'lin, atau perbuatan Nabi. Nabi tidak ngomong, tapi Nabi melakukan. Lalu diceritakan oleh sahabat yang melihat. Apakah sampai di situ saja? Tidak, ada lagi. Au takririn. Nabi tidak ngomong, Nabi tidak melakukan, tapi Nabi membenarkan perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi. Nabi diam. Ya. Maka diamnya Nabi berarti persetujuan. Loh, kenapa diamnya Nabi sebagai persetujuan? Sebab kalau sahabat melakukan yang salah, pasti Nabi tegur, pasti Nabi ngomong. Karena Nabi tidak pernah membiarkan umatnya melakukan satu kesalahan. Ya. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya misalnya pada suatu hari Nabi berkumpul dengan beberapa sahabat, termasuk di situ ada Khalid bin Walid. Ya. Ya, kira-kira acara inilah, acara bakar-bakar ikan lah. Ya, Pak Andi ya. Nah, ini isyarat ini ya. Nah, coba yang di situ menunya bukan ikan semua, ada di situ ada namanya dop. Dop itu sederhananya seperti biawak. Namanya biawak padang pasir. Saya pernah lihat waktu saya kuliah di Madinah, ada teman saya di sebelah kamar itu lagi ramai nih. Ngapain nih? Kayak kita kira-kira nyembeli ayam lah gitu kan. Orang Arab dan Afrika gitu kan. Pas saya sebelum, dia lagi mau bakar-bakar dop. Baru nangkap dari belakang kampus tuh. Banyak di belakang kampus saya dulu tuh. Ya, itu namanya dop. Lalu di situ Khalid makan. Beberapa sahabat makan. Nabi ditawarkan, nggak mau, diam aja Nabi. Ya. Maka diamnya Nabi menunjukkan bahwa dop itu halal. Tapi kenapa Nabi nggak makan? Nabi tidak makan bukan berarti dilarang, tapi itu persoalan selera pribadi. Jadi Nabi tidak suka aja. Nabi kenapa tidak suka? Karena kata Nabi, itu saya tidak terbiasa di kampung halaman saya. Saya tidak terbiasa makan. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mau makan jengkol, itu bukan berarti jengkol haram. Itu karena selera pribadi saya aja, atau kita saja. Saya termasuk yang kurang senang jengkol. Tapi orang yang makan jengkol saya suka gitu kan. Suka ngeliat gitu kan. Kok bisa gitu kan saya? Kok bisa suka gitu ya. Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi ternyata sunnah itu bukan hanya sunnah Nabi. Nabi yang nyuruh kita nih, ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berarti sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada enggak sunnah mereka itu? Banyak sekali. Sehingga kalau kita membatasi sunnah itu pada Nabi pernah ucapin enggak? Nabi pernah lakukan enggak? Berarti kita mempersempit makna sunnah, makna ajaran Islam itu. Ada juga takrir, bahkan ada sunnah khulafa'ur rasyidin. Apa contohnya, Ustaz? Kita salat tarawih tiap tahun kan? Kita salat tarawih 1 bulan. Nabi salat tarawih cuma 3 malam. Jadi kalau kita cuma ikut pada sunnah Nabi, kita salat tarawih 3 malam saja. Hari keempat kita langsung mudik ke kampung. Ya. Salat tarawih di Al-Akbar cuma 3 malam. Kalau sunnah hanya Rasulullah. Lalu sunnah tarawih 1 bulan itu dari siapa? Dari Umar bin Khattab. Ya, itu contoh dari sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan banyak sekali misalnya penanggalan Islam Hijriyah. Ya tidak ada pada zaman Nabi. Nabi tidak pernah nyuruh, Nabi tidak pernah melakukan. Tapi kenapa kita pakai penanggalan itu? Itulah sunnah yang ditinggalkan oleh khulafa'ur rasyidin, di antaranya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum.
Dan terakhir, menunjukkan lebih luas lagi. Jadi tingkatan pertama tadi Nabi, khulafaur rasyidin, ada lagi yang ketiga. Namanya ijtihad. Ini kisah terakhir nih. Nabi mengutus sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Luar biasa Mu'adz bin Jabal nih. Saya bacakan dulu hadisnya nih. Kata Nabi, ya kalau Rasulullah SAW, khudul Qur'ana min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Tolong dicatat Bapak Ibu. Kita disuruh Nabi ambil Al-Quran dari 4 orang. Min Ibni Mas'udin. Pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini Bapak Ibu fisiknya itu kurang meyakinkan. Itu dalam satu riwayat dikatakan kakinya itu kecil. Ya, bahkan ada kecil sebelah. Ya, pokoknya begitulah. Kemudian yang kedua wa Ubay bin Ka'ab maksudnya. Yang ketiga wa Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal. Yang keempat wa Salim maula Abi Hudzaifah. Salim mantan budaknya Abu Hudzaifah. Kita disuruh oleh Nabi ngambil Al-Quran dari situ. Ya. Sekarang kita ngambil Quran dari mana kan tidak, mereka sudah meninggal dunia. Dari murid-muridnya. Guru-guru kita itu dari murid-murid yang sanatnya bersambung sampai kepada mereka sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu kata Anas, ini hadis marfu. Kata Nabi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling sayang kepada umatku itu Abu Bakar. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa umat Nabi yang paling sayang kepada umat Nabi? Siapa? Abu Bakar Siddiq. Wa ashadduha fi dinillahi Umar. Dan orang yang paling keras di dalam Islam, di dalam agama Allah adalah Umar bin Khattab. Yang paling keras, yang paling kuat yang melaksanakan agama Allah adalah Umar bin Khattab. Wa asdaquha hayaan Utsman. Yang paling jujur malunya, hampir saya bilang tadi kemaluan. Yang paling jujur malunya, ya, yang paling jujur yang sangat malu adalah siapa? Utsman bin Affan. Jadi suatu ketika, ya, Nabi ini santai-santai. Lalu di situ ada Abu Bakar, ya. Kemudian Nabi itu tersingkap pahanya. Namanya santai-santai kan dengan orang-orang akrab kadang-kadang, ya kayak rehla lah gitu ya, rehla ngobrol, masuk Abu Bakar. Nabi santai aja, nggak merubah tempat cara duduknya, pahanya juga kelihatan nggak ditutup. Lalu masuk Umar tetap aja biasa gitu kan. Begitu masuk Utsman langsung merubah tempat duduknya, kemudian ditutup auratnya itu. Lalu ditanya kenapa Nabi melakukan itu? Kata Nabi, bagaimana mungkin saya tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu sama dia. Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi, wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz. Orang yang paling tahu, yang paling alim tentang perkara halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid. Dan orang yang paling ahli dalam ilmu faraid, ilmu warisan adalah Zaid bin Thabit. Lalu suatu hari atau suatu saat Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Jadi sahabat itu kan tidak tinggal di Madinah semua kan. Nabi ngutus para sahabat. Ya bayangkan ketika itu Bapak Ibu sekalian, belum ada internet, belum ada handphone, belum ada transportasi yang canggih. Ya, tapi bisa keliling dunia tuh, disebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, Mu'adz bin Jabal itu mendapat jatah dikirim ke negeri Yaman. Negeri Yaman, negeri para habaib. Jadi disitulah lahirnya habaib-habaib itu. Dari Yaman semuanya itu. Ya. Lalu sebelum berangkat Nabi panggil Mu'adz, sini Mu'adz. Ditanya sama Nabi, dites sama Nabi. Ya Mu'adz, kalau sampai di Yaman kamu akan berhukum dengan apa? Dasarnya apa kalau nanti kamu memutus perkara di Yaman nanti? Kata Mu'adz, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Kalau kamu tidak dapatkan dalam Al-Quran,
Kata Muadz, bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sunnah Nabi, dengan hadis. Kalau kamu tidak dapatkan dalam hadis, nah di sini pelajarannya ini. Kata Muadz, ajtahidu bi ra'yi. Saya akan memaksimalkan pikiran saya, kemampuan akal saya, otak saya untuk beristihad. Ya. Nah, berarti dasar hukum itu bukan hanya Quran dan hadis, tapi juga istihad ulama. Tentu yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Maka dari situlah muncul ada yang diistilahkan dengan ijtihad, kemudian ada ikhtilaf, lahirlah kemudian mazhab. Mazhab itu hasil ijtihad. Ya. Misalnya contohnya kias. Itu kias dari dalil hukum dari ijtihad. Ya, kias itu analogi. Karena ada persoalan-persoalan yang muncul, tidak ada hukumnya, tidak ada dalilnya secara tekstual. Ya. Apa contohnya misalnya, Ustadz? Misalnya narkoba. Kalau kita nyari dalil narkoba secara tekstual seperti dalil minuman khamar, nggak bakalan dapat, Pak. Berarti kalau tidak ada dalilnya berarti bebas dong narkoba. Na'udzubillah. Lalu dicarilah ijtihad. Bagaimana caranya? Bikin metode pencarian hukum dengan metode kias, analogi. Bagaimana caranya? Cari yang punya dasar hukum, kemudian dianalogikan perkara yang baru dengan perkara yang sudah ada hukumnya, karena kemiripan ilatnya. Ilat itu alasan kenapa dilarang, kenapa diharamkan. Contoh misalnya, narkoba, dicari kiasannya apa nih yang sepadan? Khamar. Khamar kan ada hukumnya kan, ada dalilnya. Nah, kenapa narkoba dikiaskan dengan khamar? Karena ilatnya sama. Apa ilatnya? Khamar dilarang karena apa? Karena memabukkan, merusak otak kan? Nah, kita lihat narkoba, ada nggak ilat khamar dalam narkoba itu? Ada banget. Bahkan lebih dahsyat ilat ya yang ada pada narkoba daripada minuman keras. Kalau minuman keras bisa saja orang rusak otaknya ketika mabuk saja. Kalau tidak sampai kecanduan, paling ketika mabuk saja. Setelah itu normal lagi. Tapi kalau narkoba, sekali coba, na'udzubillah min zalik, bisa rusak permanen sampai mati. Nah, maka hukum narkoba haram berdasarkan dalil kias. Dikiaskan kemana? Dikiaskan kepada khamar. Ya. Dan banyak lagi hukum-hukum yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya. Ya, ini menunjukkan bahwa subhanallah, ya, Islam itu adalah agama yang tidak kaku, dan salah satu karakteristik ajaran Islam adalah selalu salihun, selalu cocok likulli zamanin wa makan, untuk setiap zaman dan setiap tempat. Karena setiap persoalan Islam harus hadir untuk memberikan solusinya. Nah, disinilah ulama beristihad. Dan alhamdulillah kita umat Islam bisa selalu tercerahkan. Apapun persoalan yang kita hadapi, pasti ada antisipasinya, ada pencerahannya daripada guru-guru kita, daripada ulama-ulama kita, yang insya Allah senantiasa beristihad dengan berpatokan tetap pada koridor ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pengajian kita dan bahasan kita, paling tidak pokok-pokoknya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah ilmu yang kita pelajari, meskipun sedikit, meskipun terbatas. Dalam keadaan kita juga serba terbatas, kadang-kadang sambil memikirkan yang lain selain pelajaran, kadang-kadang juga sambil ngantuk, ya, sambil lapar gitu kan. Tapi insya Allah Allah ampuni kita. Makanya biasanya ditutup majelis itu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.